I'm so sorry for coming late because I went to Chai and then the train just delayed for 15 minutes. Jadi Miss balik ke Minchongnya agak telat ya karena tadi keretanya sempat delay. Jadi Miss nggak sempat catch up on time. Bukan Miss yang nggak sempat, maksudnya keretanya. Jadi dari train station balik lagi ke sininya juga perlu untuk goes sepeda. Okay, because this is our last meeting, so I think there is not really anything that we want to review or discuss. So just let's see. I post some of your homework, guys, but not all of you, just some of you. So let's see. Let's see if the poster is correct or not. Jadi kita lihat dulu poster teman-teman yang udah teman-teman buat ya, ada beberapa. Karena Miss mau tahu intinya isinya itu menurut teman-teman bener apa enggak. Because when you are going to create or make a poster, you have to remember that the sentence must be short. It's not really a lot of sentences. Jadi nggak ada. Mbak, kedengeran suara Miss kan? Dengar, Miss. Mbak Juminawati? Karena si Mas nggak tahu, makanya bentar Miss coba tanya. Atau cuman Mbak Dede doang yang dengar suara Miss? Iya, kalau dia dengar jelas. Dengar, aku dengar. Oh, dengar ya. Oh, berarti apa kita yang nggak bisa dengar suaranya Mas Triatno-nya? Tapi Mas Triatno bisa dengar suara Miss kan? Oh, oke. Jadi jangan lupa Miss cuma mengingatkan, yang namanya kita ngebuat poster itu memang pertama nggak perlu muluk-muluk ya, dalam artian sesingkat kok bisa sesingkat mungkin kata-kata yang mau ingin disampaikan gitu. Tapi bukan berarti juga pas teman-teman buat itu nggak ada goalnya, nggak ada tujuannya. Jadi harus tahu apa yang ingin disampaikan. Terkadang ada yang mislihat dibuat tapi masih gimana ya, masih kurang. Mungkin dia cuma bilang ayo misalnya save the earth gitu, tapi you didn't write anything about the way how to save the earth, misalnya seperti itu. You cuma bilang ayo dong kita lindungi bumi gitu, tapi gimana caranya nggak tahu gitu. Mungkin dia cuma ngasih gambar kan, kayak Miss bilang mungkin orang bisa lihat gambar memang bisa nebak, tapi seandainya gambarnya interpretasi orang kan bisa beda-beda ntar, maka lebih baik juga ditulis. Jadi kita lihat sih, nanti coba kita compare dari semua tugas yang udah dibuat sama teman-teman. Menurut teman-teman sendiri dari yang Miss tampilkan melalui slide, which one is the better one, atau which one is the best one, boleh juga. Kita lihat ya yang pertama. Oke, yang pertama ini. Teman-teman bisa lihat kan? Slide-nya jalan nggak? Mbak, slide-nya jalan nggak? Jalan sendiri. Maksudnya jalan sendiri? Maksudnya udah ke slide 2 kan? Kalau dia dijalanin sendiri di situ aja, Miss. Coba yang harus dijalan. Oh, jalan. Oke, berarti udah karena Mas Ratno bisa. Oke. Nah, coba lihat di sini katanya go green ya, our environment save earth such. Bentar, ini tampilannya teman-temannya. Save earth such as save your life. Ini kata temannya. Save earth such as save your life. And then if we don't care our earth, who Miss nggak tahu who does want to care, apa who is want to care, karena dia cuma ngambil apostrofe-nya aja. Nah, sekarang Miss mau tanya teman-teman, kalimat yang ada di sini udah bener apa belum? Ya teman-teman, kira-kira kalimatnya udah bener apa belum?
Ayo yang bisa ngomong kasih masukan, yang bisa ngomong, yang nggak bisa ngomong diketik juga nggak apa-apa. Mbak Dede, coba Mbak Dede kan bisa ngomong langsung sama Miss nih, kira-kira apakah udah bener belum, atau misalnya oke lah kita lihat yang if we don't care our earth, and then who di sini yang benernya who does atau who is, atau udah bener kalimatnya atau belum. Kok kata Mas Riyatno bener tapi gambarnya kurang pas, emangnya yang pasnya gimana gambarnya? Kalau memang ada yang kurang pas dikasih tahu juga solusinya apa gitu maksud Miss. Oke Mas Triatno, Miss tunggu ketikannya. Emangnya maunya gambarnya gimana? Maunya nggak usah di tempat yang ada kapal love-nya. Aduh Mas Triatno, mungkin dia itu karena saking mau minta kita itu love earth-nya itu loh, love. Dia kan maksudnya mau bilang love our environment, save earth such as save your life, go green, love our environment. Jadi kan dia bilang ayo, jadi kalau nggak mau pakai love our environment dia mau bilang apa? Jadi kok nggak ada kapal love-nya boleh diganti sama helikopter yang ada love-nya. Ya kenapa Mbak Rina? Jadi di sini sih menurut Miss oke-oke aja. Cuman kayak Miss bilang tadi ya kata-katanya, it's okay Mbak Rina. Let dua-duanya tetap salah Mbak Rina. If don't care our earth, who will care? Who will care itu juga boleh, misalnya who will care itu boleh aja, nggak bisa who is want to care. Gimana bisa ada to be ketemu dengan kata kerja, itu namanya udah double verb. Udah jelas kan, kita pasti iya kan kita intinya di sini kan misalnya mungkin dia mau bilangnya kalau kita tuh nggak sayang sama bumi kita gitu, siapa lagi gitu kan, siapa yang akan peduli gitu. Nah jadi kita bisa aja pakainya who will care. Oke, ini yang pertama ya. Jadi di situ masih ada kekurangannya. Nah terus kayak Miss bilang tadi, di sini mungkin dia cuma ngasih suggestion buat kita, dalam artian dia cuma ngajak kita ayo kita save our earth, atau misalnya juga go green gitu kan, atau dia bilang save your earth, it's mean that save your life such as. Nah, tapi apa yang bisa dilakukan gitu? Apa yang kita lakukan? Go green-nya itu ngapain? Misalnya seperti itu. Mungkin jadi you bisa ngasih at least satu tindakan, satu aksi yang teman-teman bisa lakukan. Jadi nggak hanya sekadar mengajak saja, nggak hanya persuade someone to follow what you want, but you have to tell them the way how to do it. Oke, udah jelas ya? Ini yang pertama. Let's see yang the next one. Ini kok Miss lihat sepertinya diambil dari searchingan Google. Oke. Nah, kalau ini yang sekarang teman-teman bisa lihat save our earth for our next generation. Let's start with a simple action. Dispose of waste in a proper place. Nah, seperti ini. Ini Miss bisa bilang kayak yang Miss bilang tadi. Jadi ketika kita buat poster, gak hanya kita mengajak orang ngasih solusi seperti ini, tetapi kita juga
Tetapi kita juga istilahnya ngasih gini loh yang bisa kita lakukan, simple actionnya gitu. Ini kayak Miss Ban tadi memang mungkin kebetulan dibuat tinggal nge-search di Google terus di copy paste doang gitu, bisa dikirim ke Miss. Tapi ini salah satu yang teman-teman sebenarnya kalau memang sempat, ini kan contoh, kita udah dapat contoh di Google misalnya gitu, teman-teman udah dapat informasinya bisa lihat di Google. Nah di situ teman-teman coba ini seharusnya coba membuat kalimat sendiri, itu yang membuat kalian jadi lebih kreatif. Boleh aja sama misalnya dengan save our earth-nya boleh, for our next generation-nya boleh, let's start with a simple action, misalnya ngapain gitu, itunya di bawahnya diganti, bisa seperti itu misal. Oke? Tapi ini kalau untuk konten, Miss sudah bilang ini so far kalau di compare yang the first sama the second, konten ini lebih bermakna. Maksudnya the best content between the first and the second ya. Ini masih udah oke gitu. Maksudnya ini udah oke, walaupun kayak Miss bilang tadi kayaknya ini punyaan kreatifnya si Google. Oke, selanjutnya ada yang you postin ada orang gitu kan, tapi punyanya Arina yang kurangnya itu kalau menurut Miss, Arina planting keep gitu. Seharusnya walaupun kita mau kreatif, tetap at least ketika kita melihat struktural kalimatnya itu juga harus benar. Kalau misalnya Arina bilangnya planting keep, itu kan sesuatu yang totally different ya. Jadi kalau you memang mau buat ada tulisan yang you tambah-tambahin, itu memang harus betul-betul you buat jadi keep planting, misalnya keep planting misalnya gitu. Maksud aku itu planting koma gitu, tapi aku nggak pakai koma, langsung ke bawah gitu. Ah, Tanam kayak gitu, terus cap itu beda lagi, terus bawahnya ada, harusnya sih koma, tapi kan masa di poster ada komanya. masalahnya yang Miss lihat itu you kan gambar kan ada beberapa, terus yang di atasnya you buat planting terus keep kan, sedangkan kan intinya mungkin dirimu mau bilang ayo kita tetap misalnya menanam pohon misalnya gitu kan. Nah itu kan harusnya bilangnya keep planting atau keep growing apa gitu, seperti itu. Nah tapi kalau misalnya Mbak tadi plantingnya dulu baru keep, kan nggak nyambung. Makanya Miss bilang tadi cukup jahat ya. Astagfirullah, itu gambarnya kuburannya Mas Riyatno. Oke, nah ini punya teman kalian juga ada, coba kita lihat sama-sama. Tapi honestly ya, sejujurnya pas teman waktu Mbaknya ngirimin juga, Miss kira kuburan. Iya pas Miss dikirimin kan, nah loh kok ini kuburan gitu. Terakhir awalnya Miss sudah nggak mau buka loh karena sangka Miss toko kuburan gitu. Ternyata bukan, Miss lihat ada tong sampah gitu. Ini kuburan atau di belakang rumah orang? Karena ini tamannya agak kok, tapi ada kemungkinan juga ya kuburan, karena kok taman kan nggak mungkin petaknya dempet kayak begini. Ada deh, mau tahu aja, pokoknya Miss nggak bilang. Punya Mas Tri ya. Astagfirullah, udah hari ini hari Jumat lagi ya. Oh bukan malam Jumat, nggak apa-apa kan, yang serem itu kan malam Jumat, bukan Jumat, bukan malam Sabtu. Oke, bercanda. Oke, selanjutnya apa namanya, kita lihat di sini katanya back to nature, please throw garbage. Bentar, ini siapa itu? Siapa? Oke, bentar ini. Tunggu. Oh, nggak apa-apa. Oke. Please throw garbage at trash can. Ini bentar, ini ada sampah. Kok teman-teman udah bener nggak yang kayak Miss bilang kalau mau lihat kontennya? Ayo, kalau lihat kontennya udah bener?
Mbak. Bener kurang dikit. Kalau menurut Mas Triatno bener kurang dikit di mananya? Nggak kedengeran. Mbak Jumina nggak kedengeran suaranya. Iya Miss, nggak tahu atau teman-teman coba kalau iya Tuan. Miss denger nggak? Nah ini dengar, dengar. Arina denger. Dengar. Atau teman-teman coba keluar dulu nanti masuk lagi. Itu intinya buang, itu suruh buang sampah pada tempatnya gitu ya Miss. Iya. Tapi nggak ada sampahnya ya. Terlalu bersih berarti itu berarti udah bersih banget. Harusnya kalau misalkan buang sampah pada tempatnya itu kan harus ada orang yang lagi pungut sampah gitu kan. Nggak mesti juga sih, mungkin ada orang lagi berdiri sambilin buang, nggak apa-apa misal. Kalau gitu aku aja yang jadi buang. Tapi kalau tulisannya bener ya. Makanya Miss mau nanya dulu sama teman-teman, apa kira-kira maksud? Back to nature, please throw garbage as trash can, dia bilang. Setahu Miss biasanya ini Mas Triatno nih ada-ada aja dia bilang. Gambarnya aja Miss, malam-malam bisa keluar asap tuh. Di mana ya keluar asap? Kok Mas Triatno-nya di situ duduk ngerokok ya iyalah keluar asapnya. Biasanya itu kalau misalnya kita bilang mau buang sampah, kita nggak pakai throw sih. Kalau nggak salah Miss itu liter. Jadi kita menggunakan kata-kata liter the trash. Ya biasanya penggunaan kata-katanya sih itu jarang pakai throw, biasanya liter. Throw itu ngelempar, iya bener. Mungkin kalau ngelempar ntar kita dikirain lemparannya nggak tepat. Iya mungkin kalau you lagi jalan gitu tiba-tiba you mau ngelempar, ya it's okay. Oke, nah ini gambarnya back to nature. Mungkin kurangnya kayak itu tadi, karena kan nggak semua orang bisa memahami apa yang kita tulis ya. At least walaupun kita udah mencoba pakai bahasa Inggris, mungkin ada gambar orang lagi berdiri sambil misalnya ngebuang sampah ke dalam tong sampahnya. Jadi teman-teman jadi teman-temannya bisa ngerti, oh itu artinya buang sampah pada tempatnya. Tapi kayak dibilang tadi dan juga kondisinya gitu, karena jarang-jarang sih ada pohon singkong terus dipetak-petakin kayak gitu. Jadinya nih mbaknya
ngambil gambarnya, gambar di belakang rumah yang kebetulan juga sering dipakai jadi pemakaman umum kan. Oke, continue ya. Nah, ini kita lihat save energy katanya. Turn off the lights. Berarti lampunya banyak ya. Turn off the lights before going to bed. Oke, udah bener apa belum yang kalimat ini? Turn off the lights before going to bed. Kira-kira udah bener apa belum? Sebelum yang punyanya beraksi nanti. Ntar lagi yang punyanya beraksi, dia bilang bener. Turn off the lights before going to bed. Pakai go kan belum, Miss. Maksudnya? Tapi kemarin kan Miss sudah pernah bilangin kalau misalnya ada yang kalau misalnya ada before, after itu biasanya juga diikuti dengan kalimat gerund kan. Tapi lihat dulu, itu yang dia matiin itu lampu, apakah itu cuman colokannya si lampu? Nah, sekarang itu pertanyaan Miss. Apakah gambarnya sudah tepat atau dia cuma matiin tempat ngecasnya itu, maksudnya saklarnya? Kurang gambar listriknya atau gambarnya belum jelas? Kayaknya cuma saklar. Iya, karena kan kita juga nggak tahu ini maksudnya cuman untuk yang kata ceklak-ceklak itu namanya saklar ya. Dan satu juga kalau memang lampunya cuma satu, kenapa harus pakainya lights? Sudah save energinya udah betul, udah kasih suggestion buat teman-temannya. Terus turn off the lights before going to bed. Nah itu udah bener juga kontennya. Seharusnya mungkin gambarnya itu lampunya ada 3. Nah kenapa nggak ditunjukin? Maksud bis gini, orangnya kan bisa you bisa sambil misalnya you mau mati lampu, pas you mau mati lampu itu memang ada lampunya juga, karena yang you matiin itu bukan lampu. Apa lampu teplok? Lampu kecil yang untuk enggak tapi you lihat loh, itu untuk onnya itu aja udah kelihatan, karena ini seharusnya ada untuk penyambung daya lagi nih. Itu bukan lampu. Nah itu maksudnya, jadi Mas Triatno masih kurang tepatnya lah gambarnya ya, isinya kontennya udah tepat, jadi tadi yang kebalikan gitu. Jadi kebalikan, ada yang kontennya tepat, gambarnya kagak, ada yang gambarnya tepat, kontennya enggak. Jadi kayak Miss bilang, itu yang harus kita perhatikan ya ketika kita membuat poster. Nah ada yang tulis kayak begini juga, teman-teman lihat. Ini gimana komen yang terakhir? Ayo. Iya, silakan. Iya, ini suaranya udah jelas ini.
Coba nih yang di slide terakhir ini dilihat, maksudnya di slide untuk bahasan tentang poster dilihat udah bener apa belum? Udah bener belum kontennya, gambarnya? Namanya poster itu seharusnya ada gambar loh. Lebih alangkah baiknya. Save-nya itu kebalik nggak, Miss? Save kebalik gimana? Yang selamatkan sama Aman. simpan. Aman sama simpen. Oh, aman sama simpan. Mhm. Iya, nggak ada gambar. Kebetulan dia ngiriminnya seperti itu. Kalau yang punya Arina, Miss nggak bisa copy paste karena Arinanya kalau nggak salah ya tadi sempat Miss coba, karena Arina ngirimnya ke ini ke wallnya itu kok nggak salah kan gambarnya, tapi nggak tahu lah tadi entah Miss sempet copy paste apa enggak ya, karena waktu Miss copy paste entah punya siapa untuk dimasukin ke slide, tiba-tiba slide-nya udah bertingkah bertingkah sedikit. Tapi kan nggak semuanya pada udah ngirimin tugasnya sama Miss, ada yang belum kerjain kok, bener kan? Energinya kurang. Terus apa lagi? Yang apa? Mau maksudnya apa? Save energy, save Indonesia for a better life. Mungkin dia mau cuma bilang, ayo kita sama-sama selamatkan Indonesia, kita sama-sama misalnya save energi ya, hemat energi gitu, untuk for a better life, untuk kehidupan kedepannya, untuk kehidupan yang lebih baik ya. Tapi ya kayak Miss bilang, kontennya tuh belum juga jelas, contohnya apa yang mau dikerjain gitu, kan nggak ada contoh. Apa misalnya, Nggak ada gambarnya, Miss. ya kan Miss bilang ini juga punya orang ya, makanya Miss ini kan apa yang ditulis sama Kirain ini laptop aku. Astagfirullah, Miss kan udah bilang tadi ini mau orang yang ngirim ya. Orang yang ngirimnya itu emang kayak gini, ngirimin ke Miss-nya. Jadi ya Miss ngebalesnya Miss masukkan ke dalam slide kayak begini lah, Miss nggak boleh menambah-nambahkan lah. Ini kan hasil karya kalian, jadi hasil karyanya itu harus betul-betul dihargai. Udah jelas kenapa nggak ada gambarnya, yang buat lagi ngeblank tuh Miss nggak ada gambarnya. Mas Triato dari hari ini kayak asli aja ngatain orang dosa. Apa Mas Triato banyak-banyak istighfar dulu sebentar ya, sebelum nanti kuburan yang tadi beneran jadi tempatnya Mas Triato. Habisnya dari tadi semangat dengan poster kuburan itu Mas Triatno. Jadi Miss menyemangati, kan Miss orang yang baik, jadi selalu menyemangati mahasiswa-mahasiswanya. Yang tentang apa? Gak mungkin lah ibu ngasihnya itu. Oh, Yuda seuzon sama ibu, bukan? Itu kan punya ibu. Tapi itu bukan punya ibu. Punya ibu lain lagi. Pokoknya punya ibu lumayan the best lah. Oke. Kan udah tadi. Astaga. Miss cuman enggak, tadi kan Miss sudah sempat kasih show off sama tadi kan Miss sudah show up ke slide kalian yang Miss bilang ini termasuk the best karena kontennya udah bagus. Tadi kan Miss sempat bilang ya teman-temannya aja
ngeh apa enggak. Tadi belum dengar suaranya. Miss sekarang ini ya gini aja, sekarang Miss bakal flashback sebentar, teman-teman yang lihat sendiri kira-kira punya ibu yang mana ya. Ini flashbacknya cuma sebentar. Nah, apa tangannya? Punya Mas Tri itu yang lampu kelihatan tangannya. Ibu yang mustika kayaknya deh. Udah, the rest of itu belum ada. Berarti iya bener tadi yang kuburan itu. Astagfirullah. Beneran nih. Ini bukan punya ibu, bukan. Trust me, believe me please. Oke, udah. Jadi nanti kalau mau dibahas lagi tanya sama ibu kalau nggak percaya. Itu bukan punya ibu. Okay, today we are going to learn about the next conditional, because actually I ever told you that we will learn about 3 types of conditional, right? And then still here you are, I hope that after you learn some language focus tonight, you are able to write an application letter, and then you are able to write a future story, or you are able to write a complete story. So let's see some language feature. The first thing that we are going to learn is appositive. Jadi appositif ini terkadang agak-agak ngeribetin karena sebenarnya fungsinya itu nggak berfungsi. Fungsinya itu nggak berfungsi, maksudnya apa sih? Oke, kita lihat dulu definisinya ya. Apositif itu adalah sebuah atau beberapa kata yang menerangkan kata benda atau noun. Jadi itu yang dikatakan dengan apositif. Untuk menerangkan kata benda atau noun kita membutuhkan namanya apositif. Nah, dalam beberapa kasus ada kalanya apositif itu mendahului kata benda atau noun yang diterangkannya. Jadi kita akan menggunakan apositif untuk menerangkan benda yang ingin kita terangkan. Contoh misalnya yang pertama ini. Your friend, ini kan your friend pertama kan. Cecil is very beautiful. Nah, your friend ini kan nounnya. Jadi kan your friend itu kan belum jelas ya, siapa sih your friend gitu, apa Mas Triatno? Masa Mas Triatno is very beautiful, kan nggak mungkin kan Mas. Tapi kalau Mas Triatnonya mau nggak apa-apa. Kalau memang mau dibilang Mas Triatno, misalnya your friend Triatno is very beautiful, it's also okay, nggak apa-apa. Tapi kalau jadi intinya ketika misalnya ada benda yang mau kita jelaskan biar lebih clear benda tersebut, maka kita menggunakan apositif untuk menjelaskan benda tersebut. Contohnya tadi Kemis bilang your friend-nya itu noun, apositifnya berarti nama orangnya. Nah, inilah yang berfungsi sebagai apositif, karena orang di sini kita ingin menjelaskan bahwa oh si Cecil ini loh apositifnya gitu, karena ini yang mau diterangkan kan, menerangkan your friend itu siapa, ini tadi Cecil gitu. Atau contoh kedua, Habibie, the former president of Republic of Indonesia, lives in Germany. Nah, Habibie ini kan kata bendanya kan. Nah, terus ada apositif. Apositifnya apa? The former president of Republik Indonesia. Jadi kayak misalnya tadi, apositif itu sebuah atau beberapa kata yang menerangkan kata benda. Jadi di sini kita ingin menerangkan bahwa the former president of Republic of Indonesia di sini sebagai apositifnya. Untuk nerangin siapa? Nerangin si Habibie. Atau yang ketiga, kita lihat dulu contohnya dulu ya. Located in Jalan Pahlawan, Super Bowl is the most Super Bowl is the most nggak kepindah ini. Dibantuin baca ya, Miss. Oke, haha. Super Bowl is the most popular restaurant in Bandung. Oke, sorry, bentar, slide-nya kegeser. Oke, coba dibaca sekali lagi, Mbak. Super Bowl is
Oke, jadi di situ kan teman-teman tuh bisa ngelihat bahwa di sini yang menjadi fungsinya Super Bowl itu noun yang kita mau itu kata bendanya gitu kan. Terus jadi apositifnya itu located in Jalan Pahlawan. Jadi located in Jalan Pahlawan ini fungsinya menjelaskan si restoran ini Super Bowl itu. Jadi makanya di sini located in Jalan Pahlawannya Miss garis bawahi sebagai apositifnya, sedangkan nounnya itu Super Bowl. Oke. Oke, kita lihat dulu contohnya supaya lebih kita lihat lagi penjelasan yang lainnya supaya lebih detail. Nah, penulisan apositif itu biasanya bisa menggunakan koma ya. Apositif are usually offset with commas misalnya, atau brackets. Bracket itu juga bisa dengan tanda kurung. Tapi kebetulan contoh di sini kita nggak menggunakan tanda kurung. Dan terakhir itu atau dashes itu kayak misalnya strip gitu. Nah, contoh yang pertama dengan menggunakan koma. Jakarta, the most populated city in Indonesia, is now facing bomb terrors. Jadi Jakartanya jadi noun, the most populated city in Indonesia-nya itu geser lagi. The most populated city in Indonesia itu berfungsi sebagai apositifnya, is now facing bomb terrors. Jadi ketika kita mau menjelaskan kata benda itu, biasanya kita menggunakan komanya itu tadi yang kita fungsikan sebagai apositif. Atau contoh yang kedua itu garis hubung pakai penggunaan dashes. Misalnya Mr. Nahasa, a successful businessman, gives me some books every month. Nah, jadi di sini fungsinya juga masih sama. Berarti yang mana? Yang mana ininya? Yang mana nounnya, yang mana apositifnya? Ayo. Ayo kira-kira yang mana apositifnya, yang mana nounnya? Yang nomor 2, yang Mr. Nahasa. Apositifnya a successful businessman. Oke. Ya, karena terkadang fungsinya itu ketika kita hilangkan apositif itu bisa menjadi sesuatu misalnya informasi yang penting atau tidak penting. Nanti ada penjelasan lebih lanjut ya. Coba kita lihat dulu yang ketiga, cara penulisannya dulu pasti tentang apositif. Yang ketiga itu bisa menggunakan kata-kata di bawah ini, misalnya ada istilahnya namely, in the other words, for example, including, especially, particularly, notably, and mainly. Yang pertama namely, yang terakhir mainly. Misal contohnya all teachers, especially Miss Catherine, Mr. Hannibal, and Mrs. Jessica are very tolerant. All teachers, especially Miss Catherine, Mr. Hannibal, and Mrs. Jessica are very tolerant. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat karena ada especially-nya, berarti itu berarti penggunaan salah satu ciri penulisan apositif. Nah, kita lihat dulu ya kapan kita menggunakan koma biar lebih jelas. Nah, kapan perlu koma, kapan enggak? Contoh yang pertama, kita tidak perlu koma kalau kata benda yang dijelaskan itu sangat umum. Sangat umum itu artinya general, semua orang udah tahu gitu kan. Nah, maka kita tidak perlu koma. Yang kedua, tanpa apositif atau informasi tambahannya sangat penting. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya Miss bilang tadi tanpa apositif atau informasi tambahannya sangat penting, maka koma tidak diperlukan. Jadi kalau ada sesuatu yang pertama sangat umum dan terus menurut teman-teman kita itu informasi tambahannya itu sangat penting gitu, orang perlu tahu, maka kita tidak membubuhkan koma. Jadi nggak ada koma untuk apositif itu. Nah, gimana dengan yang perlu koma?
Sedangkan yang perlu koma itu jika kalimat tersebut akan menjadi jelas dan lengkap tanpa menggunakan apositif. Nah, jadi maka kita perlu koma jika kalimat tersebut bisa jadi lebih jelas atau lengkap kalau nggak ada apositifnya. Maka koma diperlukan sebelum atau sesudah apositif. Intinya apa? Intinya yang perlu koma itu berarti kita bisa buang. Seandainya nggak ada, kan apositif itu kan anggap aja kayak diapit, terapit gitu ya antara noun sama yang mau dijelasin itu tadi. Nah, kalau misalnya kita perlu koma, artinya informasinya itu bisa nggak penting gitu, makanya kita taruh koma. Tapi kalau seandainya informasinya penting, lebih baik kayak yang di atas tadi, tidak perlu koma. Kita lihat contoh. Nah, contoh yang pertama misalnya, the most popular Indonesian President Soekarno was known for his inspirational speeches. Nah, di sini teman-teman bisa tebak yang mana nounnya. Nounnya itu adalah the most popular Indonesia President. Itu noun. Sedangkan Soekarno itu fungsinya sebagai apositif. Nah, Miss, kenapa tadi kok ada Miss yang orang jadi namanya orang ke noun terus sedangkan penjelasannya itu sebagai apositif? Nah, kita lihat dulu penjelasannya. Koma tidak dibutuhkan, itu tulisannya ada yang salah. Koma tidak dibutuhkan di antara apositif karena informasi tambahan ini sangat penting gitu. Maka jadi nggak ada apositifnya, tidak dibubuhi koma. Karena apa? Karena informasi di sini masih penting. Tanpa apositif kalimat itu menjadi, kalau seandainya nggak ada apositifnya, maka kalimat itu menjadi the most popular Indonesia President was known for his inspirational speeches. Nah, itu the most popular Indonesia President was known for his inspirational speeches. Kita lihat dulu yang contoh selanjutnya ya. Nanti baru kita ya. Itu tadi kalau misalkan Soekarno-nya nggak di tengah itu berarti harus pakai tanda koma ya? Sekarang bukan letak kayak di tengah atau enggak, tapi fungsi kalimat itu mau ditegasinnya kemana gitu. Kalau memang nanti fungsinya seandainya kayak misalnya di sini, menurut kalian misalnya informasi tambahannya itu penting, misalnya the most popular Indonesia President gitu kan, itu kan salah satu informasi tambahan. Atau kan kita bisa aja misalnya Miss hapus ya, misal Miss hapus the most popular Indonesia, Miss hapus gitu, nggak ada misal. Terus Soekarno was known for his inspirational speeches. Nah, karena kita perlu informasi tambahan ini, the most popular Indonesia President Soekarno. Nah, itu kita tidak menggunakan koma karena kita masih merasa informasi ini perlu. Tapi seandainya nggak perlu, nggak apa-apa. Maka kita lihat dulu the next contoh yang nanti komanya terlihat di mananya. Misalnya gini, yang kedua, Soekarno the most popular Indonesia President was known for his inspirational speeches. Nah, di sini teman-teman lihat kan fungsinya udah berubah. Tadi yang Soekarno jadi apositif, sedangkan sekarang contoh kedua ini yang Miss kasih, Soekarno-nya berfungsi sebagai noun. Nah, sedangkan yang the most popular Indonesia President fungsinya sebagai apositif. Di sini kenapa kita butuhkan koma? Karena apositif di sini bukanlah informasi yang penting. Tadi apositifnya yang mana? The most popular Indonesian President. Kok menurut teman-teman gak penting ya, kita bisa bubuhkan koma. Intinya apa? Ketika the most popular Indonesia Presidennya Miss hapus gitu. Karena Miss bilang yang di koma itu sebenarnya gak penting gitu kan. Jadi kita delete. Orang bisa masih tahu Soekarno was known for his inspirational speeches. Seperti itu. Jadi koma dibutuhkan di sini karena apositif di sini bukanlah informasi yang penting. Tanpa apositif kalimat akan menjadi, kalau misalnya nggak ada lagi apositifnya, Soekarno was known for his inspirational speeches. Kita masih tetap akan mengetahui siapa sih gitu, siapa subjek kalimat itu tanpa tambahan apositif sekalipun.
Jadi intinya biasanya yang simpelnya aja ya menurut Miss, ketika nggak penting maka kita bubuhkan koma, sedangkan kalau itu penting jangan diletakkan koma karena informasinya penting. Atau yang ketiga, coba kita lihat yang contoh selanjutnya. Soekarno, di sini nggak ada koma kan? Soekarno, the most popular Indonesia president, was different from Sukarno, the leader of PNI. Nah, di sini teman-teman kan bisa lihat nih, yang jadi nounnya itu juga masih tetap Soekarno. Terus yang jadi apositifnya the most popular Indonesia president. Nah, itu apositifnya. Terus untuk kalimat keduanya Soekarno juga noun dan the leader of PNI apositifnya. Ini kan yang keduanya itu the leader of PNI. Kenapa Miss nggak ditaruh koma? Karena kalau misalnya teman-teman taruh koma di kalimat ini, maka nanti kalau seandainya the most popular president kalian taruh koma, terus the leader of PNI-nya kalian taruh koma, akhirnya kan jadi bingung orang ini Soekarno yang mana gitu, orang jadi nggak tahu karena namanya sama. Makanya untuk membedakan kita tidak membubuhkan tanda koma di apositif ini supaya orang lebih tahu, oh informasinya ini loh, oh ini perbedaan yang Soekarno pertama dengan Soekarno kedua. Atau bahasa lainnya coba Miss jelaskan yang sesuai dengan di slide. Koma juga tidak diperlukan di sini karena kedua keterangan tersebut sama pentingnya. Tanpa apositif kalimat tersebut akan menjadi Soekarno was different from Soekarno. Kan aneh kan? Soekarno was different from Soekarno. Maksud lo apa gitu? Makanya kita apositif di sini yang the most popular Indonesia president dengan yang the leader of PNI kita butuhkan karena informasi ini sangat penting. Nah, kalau memang kita menghapusnya yang tadi kayak Miss bilang Soekarno was different from Soekarno, kita nggak pernah tahu perbedaan tentang kedua ciri tersebut tanpa adanya apositif. Makanya the most popular Indonesia president sebagai apositif dan the leader of PNY sebagai apositif masih kita perlukan. Udah bisa dimengerti kan? Jadi yang paling gampangnya, kapan dibubuhkan koma, kapan enggak, selama teman-teman ngerasa itu penting supaya apapun jelas, jadi apositif itu tidak perlu dibubuhkan koma. Sedangkan kalau itu nggak penting, teman-teman bisa membubuhkan koma di apositifnya. Udah jelas ya, insya Allah. Nah, sekarang kita lihat ke exercise. Coba gabungkanlah dua kalimat di bawah ini menjadi satu kalimat dengan menggunakan apositif. Yang pertama, kalimatnya itu Sally is the best student in the class. Itu kalimat pertama. She got a prize from Nick and Nack Cafe. Nah, sekarang gimana sih bentuk apositifnya? Siapa yang mencoba? Nomor 1. Ada yang mau coba? Ada di modul. Buka aja di modul 9, itu di sekitaran halaman. Sebentar, karena Miss pakai HP. Oh, ketemu Miss. Udah. Ayo, ada yang mau coba nomor 1? Beda Mas Riyatno, beda fungsinya noun phrase sama apositif, itu beda. Sally is the best student in the class. She got a prize from Nick Nack Cafe.
Kalau memang udah ada Sally nggak boleh pakai she lagi, itu kan fungsinya cuma untuk mengulang kata Sally aja tadi she-nya kan, maka she-nya dihapus Mas Triatno. Jadi gimana? Sally, the best student in the class, comma, she got a prize from bentar tadi Mas Tirta bilang kayak non phrase, bisa aja sih kayak non phrase atau non clause. Ini jawabannya, tapi kenapa Sally is the best student in the class, she got a prize from Nick and Neck Cafe. Sally biasanya memang ini dipakai untuk misalnya adjective clause, noun clause, itu apositif itu biasa digunakan di situ. Ada lagi jawabannya. Sekarang menurut teman-teman apositifnya ini di sini yang mana? Nounnya yang mana dulu noun? Apa? Oh, nonnya Sally nih, Sally. Oke, nah udah kan nonnya Sally. Terus apositifnya di sini maunya yang mana? Berarti kan tadi kan katanya kan kalau apositif itu kan menjelaskan noun atau non phrase misalnya, atau non clause kan, yang posisinya itu berdekatan, atau nama lainnya kita merename juga bisa. Kita kayak istilahnya kok tadi misalnya Sally jadi she kan, kita bisa seperti itu, misalnya siapa sih Sally itu gitu, merename kembali, jadi memberikan penjelasan kembali tentang siapa sih Sally gitu. Nah jadi di sini menurut teman-teman positifnya apa? The best student in the class. Oke. Terus menurut kalian penting nggak sih gitu? Kayaknya the best student itu dong, karena kalau kita misalnya mengambil mengambil apositifnya itu di got a prize from Nick and Neck Cafe, nanti informasinya jadi nggak jelas. Ini misalnya gini kan, tadi misalnya teman-teman udah Sally koma dah, terus the best student in the class koma, jadi tadi isnya nggak usah, jadi langsung aja Sally koma the best student in the class koma got a prize from Nick and Neck Cafe. Jadi is itu nggak usah lagi karena kan kita tadi udah menggunakan juga koma. Jadi Sally ya kalau memang mengapitnya itu bisa diilangin ya nggak apa-apa gitu misalnya, karena kan kita di sini misalnya mau fokus itu loh yang anak yang dapat hadiah gitu, dari kan fokusnya itu pasti yang dapat hadiah itu udah pasti anak yang the best.
Jadi seandainya si the bestnya itu kita delete, kita hapus, kita masih dapat informasi siapa itu Sally. Oh, itu dia yang dapat hadiah dari Nickname Cafe gitu. Bukan karena kita mau tahu misalnya dianya itu the best student. Nah, the best studentnya di sini lah yang fungsinya tadi sebagai A positif, karena apa? Menjelaskan si Sally. Makanya A positifnya di sini the best student in the class. Jadi Sally, the best student in the class, got a prize from Nick and Mac Cafe. Udah jelas? Let's see the second example. Coba lihat yang contoh kedua. Sarah is a professional athlete. She won 3 gold medals in 1998 Olympics. Sarah, a professional athlete, won 3 gold medal in, ya, that's right, itu udah benar Mustika ya. Jadi udah tahu kan caranya. Oke, yang terakhir itu nomor terakhir. Siapa mau coba? Dibaca aja ya, Miss. Boleh. Dibaca dari soalnya dulu, Mbak. John is a drug addict. Addict. Dick. He lost his job and family. John, drug addict, lost his job and family. John, a drug addict, lost his job and family. Oke. Nah, jadi intinya kayak Miss bilang tadi, ketika A positif itu fungsinya apa? Misalnya dia nanya fungsinya itu, dia bisa aja menjelaskan. Misalnya dia itu bisa dalam bentuk kayak Mas Triatno bilang tadi ya, non phrase kah, apa non doang kah, seperti itu, atau non clause kah. Itu bisa intinya noun ya, menjelaskan kata benda. Nah, kata benda itu yang dijelaskan biasanya yang paling terdekat dengan kata benda yang mau dijelasin. A positif itu biasanya terletaknya di situ. Makanya contohnya kayak tadi yang nomor 1, Sally is the best student in the class. Sally-nya itu noun, sedangkan the best is the best student in the class-nya itu sebagai A positifnya tadi, the best student in the class-nya. Karena kita ingin menjelaskan A positif ini fungsinya menjelaskan si noun sisi Sally tadi gitu. Jadi ketika kita mau buang pun fungsinya kok memang kita taruh koma di antara Sally, terus the best student in the class, ada got a prize from Nick and Mac Cafe. Nah, itu nggak masalah, bisa dibuang dan fungsinya masih menjelaskan. Misalnya kita baru masih tahu, oh Sally itu tadi, oh dia tuh yang dapat prize from Nick and Mac Cafe, misalnya seperti itu. Oke. Win udah tanya sama Mbak Farida nih, tanyain lah biar tahu besok jam berapa. Oke, the next one is, so far udah jelas ya. Jelas, Miss. Oke. Nah, the second language focus that we are talking about is wish. Jadi wish itu diikuti oleh infinitif atau objek infinitif. Nah, biasanya wish itu kita artikan dengan keinginan atau desire, sesuatu yang kita inginkan gitu ya. Contohnya di sebelah kanannya teman-teman bisa lihat, karena wish itu bisa terbagi 3 di buku ini, kebetulan kita pelajarinya juga. Yang pertama wish, jangan lupa yang pertama wish diikuti oleh infinitif atau objek. Nah, jadi misalnya gini, I wish to see your parents. She wishes to abort her pregnancy. They don't wish to continue their study. They don't wish to continue their study. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat bahwa fungsinya itu di sini jadi tadi wish, terus diikuti dengan to, diikuti dengan infinitif ya, atau objek atau infinitif. Di sini maksudnya bukan to lagi, bukan to infinitif, tapi udah ke kata kerja basicnya, kata kerja dasar. I wish to see bla bla bla. She wishes to abort bla bla bla. They don't wish to bla bla bla. And then ada yang namanya wish plus that plus subject plus past tense. Kalau tadi kan masih kata kerja basic ya, kata kerja